Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah Al-Quran ini diterjemahkan dengan bahasa Dayak Kenayan. Nah, atas musyawarah beberapa provinsi Kalimantan, kemudian pada tahun 2014 itu ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia adalah salah satu Al-Quran yang terjemah dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Dayak Kenayan. Nah, pada tahun 2015 akhirnya di-launching dan dicetakkan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pas kebetulan langsung dicetak dicetak 2000 eksemplar. Nah, kemudian dibagilah beberapa provinsi yang ada di Kalimantan. Nah, saat ini kebetulan tinggal ini saja yang bisa kami pegang untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam dengan bahasa ibu, ya bahasa daerah sendiri. Sisanya kemana Pak dari 2000? Ya, itu tadi kita bagikan ke daerah-daerah, kemudian dibagikan juga di beberapa provinsi yang berkaitan dengan Borneo. Itu Kalimantan, tidak hanya di Kalimantan Barat ya Pak? Ya, karena sebelum ini disepakati, sebelum ini dicetak, sebelum ini diberi oleh Menteri Agama Republik Indonesia, itu harus ada musyawarah terlebih dahulu di musyawarah antara provinsi Kalimantan. Ya, ada Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Utara. Nah, setelah mereka musyawarah, setelah kita musyawarah, kemudian disepakatkan bahwa bahasa Kenayan inilah pengguna terbanyak di Kalimantan. Nah, setelah ini disepakatin bahasa Kenayan, barulah kita presentasi di Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka terima tidak terima, yang penting ini sudah disepakati bahwa bahasa ini yang akan digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Dayak. Pak, kenapa memilih menerjemahkan Al-Quran ini Pak? Karena kan mungkin bahasa Indonesia mereka tahu ya Pak. Memang intinya kami ini menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Dayak ini supaya kawan-kawan kami, terutama yang sudah mu'alaf, itu bisa memahami isi Al-Quran yang selama ini banyak kawan-kawan kami dari daerah tidak paham dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk mereka bisa memahami isi Al-Quran, maka diterjemahlah Al-Quran dengan bahasa Dayak supaya mereka lebih paham. Yang kedua, kami menerjemahkan Al-Quran berbahasa Dayak ini, kami pengen meluas khasanah Islam, ya, supaya karena di dalam Rasulullah juga memerintah kita untuk berdakwah dengan menggunakan bahasa ibu, bahasa kaum. Nah, sehingga kami juga pengen khasanah Islam ini berkembang gitu. Nah, alhamdulillah memang pada saat itu yang pertama kali yang disetujui oleh Menteri Agama memang bahasa Dayak ini. Ya, sebelumnya belum ada bahasa-bahasa daerah yang diterjemahkan dengan bahasa Al-Quran kecuali secara individu dan pribadi. Tapi kalau dari Kementerian Agama ini yang pertama waktu itu. Nah, sekarang sudah berkembang. Kalau proses, ya. berapa lama Pak proses translate-nya Pak? Dan siapa saja yang Dan alhamdulillah memang prosesnya pertama itu 2 tahun. 2 tahun itu proses kita sosialisasi dan pertemuan-pertemuan. Kemudian untuk menelaah ayat satu ayat gitu, per kalimat. Nah, kemudian karena dalam penterjemah Al-Quran ini harus menggunakan bahasa daerah, maka harus ada namanya profesor ahli bahasa, ya, ahli bahasa dan sastra. Kemudian harus ada profesor ahli tafsir, ya. Kemudian ada profesor yang ahli dengan titik koma, fathatain, kasrotain, domatain. Itu harus ada. Dan, kemudian kita tidak bisa dalam 1 hari itu
tidak langsung satu juz atau apa, tapi ayat satu ya dalam menerjemah ini tidak langsung plor gitu. Nah sehingga kalau menerjemahnya itu setengah tahun 6 bulan ya, totalnya itu 2 tahun 6 bulan selesai menerjemah dan validator namanya. Jadi validasi itulah yang harus mengundang profesor-profesor itu. Jadi kalau dalam validasi tidak bisa kita memvalidasi sendiri, harus ada ahli-ahlinya yang kita undang. Dan waktu itu hampir semua hotel yang ada di Kalbar ini sudah kita pakai untuk validasi. Adanya Al-Quran ini seperti apa sih Pak peran dakwah Islam di Kalimantan Barat ini, terutama untuk Dayak Kanaya? Ya, alhamdulillah dengan adanya Al-Quran terjemahan berbahasa Dayak ini sekarang ini justru kawan-kawan yang kemarin itu yang tidak paham dengan isi dalam Al-Quran ini, mereka menjadi paham, ngerti karena mereka sudah ada Al-Quran yang terjemahan dengan berbahasa Dayak. Yang tadi kawan-kawan yang tidak bisa berbahasa Indonesia, dengan ada Al-Quran terjemahan berbahasa Dayak ini, mereka akhirnya tahu isi dari Al-Quran tersebut. Dan dakwah kami lebih gampang. Kalau dulu susah berdakwah, kami agak susah untuk memahami mereka, untuk mereka lebih tahu dengan isi Al-Quran agak susah. Tapi sekarang dengan adanya ini, kita bisa langsung berbicara sama mereka. Pada saat kita ceramah, pada saat kita bersama-sama, duduk bersama apa semuanya, kita bisa langsung menggunakan bahasa daerah. Hijrah. Ya, alhamdulillah hingga saat ini ya rumah ini jadi saksi ya, hampir setiap hari dan setiap minggu itu selalu ada yang masuk agama Islam, dan total sekarang yang sudah kita Islamkan itu sudah 13.446 orang per 2020 ya. Jadi bulan Ramadan ini sudah 7. Nah, selama bulan Ramadan awal sampai tanggal sekarang ini sudah 7 orang. Nah kemudian biasa mereka itu secara satu kampung gitu ya. Jadi kadang satu kampung kita ngislamkan, kadang mereka satu keluarga yang datang ke sini, kadang saya harus ke daerah mereka karena mereka tidak bisa pergi ke kota. Jadi misalnya dalam satu keluarga, misalnya contoh menyambut bulan Ramadan kemarin itu hanya karena anaknya paham tahu doa-doa Islam, dia satu keluarga belum Islam, tapi anak yang perempuan yang paling kecil itu umurnya 6 tahun itu ternyata hafal doa-doa Islam. Salah satu doa yang dia sangat hafal itu doa kedua orang tua, wali-wali dain. Itu hafal persis dia. Akhirnya mama di rumah dia sering praktek sholat, anak itu 6 tahun itu perempuan, dia sering praktek sholat, dia suka pakai jilbabnya bukan jilbab kayak punya kita, tapi kain ibunya. Jadi kain ibunya dijadikan jilbab sama dia, kemudian dibikinkan sejadah, kemudian dia sholat. Nah akhirnya dengan nengok anaknya seperti itu, akhirnya bapak sama mamanya musyawarah dan akhirnya semuanya satu keluarga masuk Islam. Jadi memang macam-macam latar belakang mereka ingin masuk Islam itu. Ada karena ini dengan itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang memang alhamdulillah kita tetap istiqomah karena kita langsung mengeluarkan sertifikat masuk Islam.